Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, kali ini saya mau mengangkat mengenai pembulian ya. Belakangan ini kan marak sekali berita-berita pembulian ya Bapak Ibu ya. Nah sebagai guru, apa sih yang bisa kita lakukan ketika seorang anak memberitahu kepada kita tentang peristiwa pembulian atau pelecehan? Nah kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah tanggapi kejadian itu dengan serius. Lalu hargai dan berterima kasihlah pada siswa tersebut karena telah melapor kepada kita sebagai gurunya. Yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya. Lalu tunjukkan empati. Bantu anak yang dibuli untuk membela dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa aman. Lalu bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi itu secara terpisah. Hindari menyalahkan, mengkritik, atau meneriaki di depan wajah mereka. Dorong dan hargai nilai kejujuran. Pertimbangkan peran atau pengaruh kelompok sebaya. Bullying terkadang dilakukan oleh kelompok. Jika bullying dilakukan oleh seorang anak, dengan bantuan atau dukungan dari anak-anak lain, mereka semua juga harus menanggung konsekuensinya bersama, terutama agar mengetahui dampak perbuatan mereka kepada anak yang dibully. Dan tentunya harus meminta maaf. Ambil tindakan kepada pelaku bullying. Beritahu si anak, orang tuanya, dan kelas mengenai perkembangan kasusnya. Dengan tetapi menghormati semua pihak. Tindak lanjuti secara teratur dengan anak tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah ini sesudahnya. Nah, jika perlu carilah bantuan dari pihak eksternal. Saya kira itu tips dan trik dari saya ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang menjadi pelaku bullying ya? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, dengarkan cerita versi mereka. Soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima, dan ingatkan mereka akan aturan dan pedoman anti-bullying yang dibuat di sekolah ataupun di kelas. Bantu anak-anak dengan memahami alasan dibalik perilaku bullying mereka. Misalnya, apakah mereka punya masalah di rumah? Apakah mereka kurang perhatian? Punya pengalaman bullying sebelumnya? Dan lain-lain. Tentunya kita sebagai guru menunjukkan empati dan kasih sayang dengan membagikan perasaan anak yang dibully. Terapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi ini. Konsekuensi yang diberikan harus berhubungan dengan kesalahan mereka ya, tetapi menghormati anak sebagai pelaku, masuk akal dan logis serta dapat diterima untuk mengajarkan anak agar berperilaku lebih baik. Anak harus memperbaiki kesalahannya, misalnya dengan meminta maaf kepada anak yang dibully, melakukan sesuatu yang baik padanya agar dia merasa lebih baik, membantunya menyelesaikan sesuatu yang sedang dia kerjakan, atau memperbaiki atau mengganti sesuatu yang mereka sudah rusak atau mereka ambil gitu, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita juga harus bisa menghargai dan mengenali segala perubahan perilaku yang positif, termasuk ketika anak mengakui kesalahan. Kepada anak-anak, kita perlu jelaskan bahwa untuk menerima hak di kelas atau di sekolah, mereka juga harus mematuhi peraturan. Hak tersebut misalnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, ya, bergabung dalam kegiatan ekskul, bermain ketika pelajaran olahraga, ya apapun yang dianggap sesuai dan menarik oleh anak agar mereka tetap berusaha berbuat baik. Dan bicaralah kepada orang tua mereka
Nah, Bapak Ibu, yang terakhir dari saya adalah apa sih yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan bullying? Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita perlu tingkatkan kesadaran di antara anak-anak. Tekankan perilaku yang baik, empati, dan tunjukkan capaian prestasi bersama yang ada di sekolah. Tentunya semua stakeholder ya, guru dan staf sekolah harus tahu dan terlatih mengenai bagaimana mengatasi bullying. Kita juga perlu melibatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap peristiwa bullying. Nah, Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat, salam bahagia.